Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam rayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriyadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Terima kasih. Bagi teman-teman yang merasa jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman guru sekalian, silakan dibagikan kepada teman-teman guru yang lain agar teman-teman guru bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari channel Raden Hasil Afriyadi ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kalau kemarin di dunia maya sibuk dengan atau kisruh dengan adanya data Excel yang beredar di dunia maya terkait dengan penempatan guru. Nah, saat ini ada isu baru pada pendataan tenaga non-ASN, picu manipulasi data honorer K2 asli makin terjepit. Kemudian sebetulnya tidak hanya dari K2 saja, tetapi teman-teman guru dari yang sudah lulus PG juga terancam, ya. Pendataan tenaga guru honorer aparatur sipil negara non-ASN diprediksi memicu manipulasi data. Manipulasi ini akan berakibat membengkaknya data tenaga non-ASN sehingga honorer K2 dan teman-teman guru lulus PG posisinya makin terjepit. Sejumlah pengurus forum honorer K2 dan lulus PG mengungkapkan indikasi permainan sudah tampak nyata. Ada banyak honorer tidak bekerja lagi, tiba-tiba muncul karena ada pendataan honorer. Jadi, honorer yang sudah enggak aktif tiba-tiba nongol. Mereka minta didata karena mengantongi nomor tes CPNS 2013 untuk formasi khusus honorer K2. Kata Dewan Pembina Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baiti kepada JPN. Nur menambahkan para pemilik nomor tes honorer K2 yang sudah tidak tahu di mana rimbanya kini getol mendekati Pemda. Mereka meminta didata karena punya kartu sakti itu. Fakta lain diungkapkan bahwa saat ini permainan uang marak. Hal tersebut berdasarkan laporan yang diterimanya dari pengurus honorer K2 di daerah-daerah. Ini saja ada yang membayar loh, bukan cuma 1-2 saja, tetapi cukup banyak ucapnya. Ya. Ini mungkin hanya dugaan ya Bapak Ibu sekalian, namun jika ini terjadi maka sangat merugikan teman-teman guru dari K2, bahkan semua peserta P3K terutama teman-teman guru yang sudah lulus PG. Maka terancam tidak akan mendapatkan formasi. Munculnya honorer tidur, bodong alias siluman mengkhawatirkan Nur. Dia takut honorer K2 dan teman-teman guru yang sudah lulus PG, tenaga administrasi yang setia mengabdi sampai saat ini akan tersingkir dengan masuknya tenaga bodong itu. Nur menegaskan, jika keberadaan tenaga bodong itu terakomodasi karena loss control, apalagi sudah rahasia umum para oknum pejabat Pemda membalas budi kepada pendukungnya dengan menempatkan menjadi honorer, kemudian mengarahkan mereka menjadi PNS maupun P3K. Yang jadi korban honorer K2 dan teman-teman guru yang sudah lulus PG. Kami berharap Badan Kepegawaian Negara BKN memperketat pengawasan agar yang bodong tidak lolos, tegasnya. Senada itu, pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK21 Kabupaten Garut, Dudi Abdullah, permainan uang sudah sering terjadi setiap kali ada kebijakan pemerintah. Sayangnya, masih ada oknum pejabat Pemda bermain sehingga datanya bisa dimanipulasi. Kami sih berharap kejadian 2013 tidak terulang lagi. Sakit hati rasanya karena sekitar 30.000 yang lulus CPNS 2013 ternyata bodong ucapnya. Sementara itu, pengurus PHK21 Pusat Eko Mardiono menegaskan munculnya tenaga bodong karena lemahnya sistem pengawasan. Dia menyarankan agar data honorer diuji publik. Dengan uji publik, masing-masing honorer bisa menilai mana yang bodong dan tidak.
tenaga bodong ini harus ditenggelamkan. Kalau mau jadi ASN silakan lewat jalur umum, bukan honorer, tegas Eko. Ini adalah informasi pagi hari ini menjelang siang ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan dugaan penyalahgunaan data yang muncul di pendataan database ya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi, hanya sebagai dugaan saja. Namun sebetulnya masalah hal seperti ini sudah biasa kita temukan di negara kita itu terkait dengan sogok menyogok, terutama untuk pelulusan CPNS ini sudah sering terjadi Bapak Ibu dan sudah tidak asing lagi ya. Namun mudah-mudahan untuk program P3K ini tidak ada lagi yang namanya yang namanya manipulasi data kemudian tentang masalah suap ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kepada teman-teman guru sekalian. Sesekali Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan dan data-data yang akurat tentunya, terutama untuk teman-teman guru yang honorer K2 dan teman-teman guru yang sudah lulus PG. Terus pantau perkembangan informasinya melalui dari channel ini. Siapa tahu nanti ketika Bapak Ibu sudah menguasai berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan P3K ini, akan mudah diketahui apabila ada penyimpangan-penyimpangan terkait dengan pendataan dan pelaksanaannya. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.